Halo Shalom kekasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita kembali bersama bertemu walaupun lewat virtual. Eh, Saya harap kita punya kedekatan dalam Tuhan, ikatan dalam Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesempatan ini Tuhan, kami bisa berkumpul bersama walaupun hanya lewat video. Tapi biarlah kuasa Tuhan mengalir Tuhan di setiap kami yang menonton maupun saya menyampaikan Tuhan. Biarlah urapan Tuhan tidak terbatas itu bisa menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa setiap perangkat yang kami gunakan pada hari ini Tuhan, Tuhan kuduskan dan tidak ada gangguan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu-waktu ke depan dalam tangan Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya banyak belajar sekali dari satu tokoh bernama Filemon. Ya. Sebelum kita tahu Filemon, saya ingin bertanya kepada saudara sekalian, siapa yang pernah berhutang? Ya, berhutang banyak sekali. Ya, lalu hutang itu dibebaskan. Contoh ya, saya ada teman saya di sini namanya Ruli yang membantu saya. Rul, pinjam uangnya dong Rul. Berapa? 100.000. Boleh nggak? Boleh. Kembalikannya kapan? Minggu depan ya. Oke. Pinjam dulu ya. Siap. Lalu minggu depannya lagi ketemu, wah saya nggak bisa bayar. Terus Ruli bilang, udah Rep, nggak apa-apa, ikhlaskan aja. Ambil nggak apa-apa. Anggap aja sudah lunas. Wih, itu pasti perasaan saya tuh rasanya senang sekali ya. Bagaimana rasanya punya hutang yang banyak lalu dibebaskan dengan bilang nggak apa-apa, anggap aja sudah lunas. Itu rasanya pasti senang sekali. Itu Ruli pasti punya rasa kasih sayang besar sekali terhadap saya ya, sampai dia bisa melunaskan hutang saya gitu ya. Ya, mari kita mengajak kita membaca Filemon. Ada kisah menarik di sana. Mari kita membuka Filemon. Ada 3 ayat di sini yang saya ambil yang menarik saja. Ayat 14 sampai 16. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dipisahkannya sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun dalam Tuhan. Ini adalah surat Paulus yang dikirim kepada Filemon. Ya, Paulus menanyakan, bersedia nggak memaafkan budaknya. Budak ini namanya Onesimus. Onesimus ini singkat cerita, dia ketemu dengan Paulus di penjara. Dan ternyata Onesimus ini melakukan kejahatan. Tidak ditulis dalam kitab ini, tapi kemungkinan menurut saya dia mencuri sesuatu dari tuannya, yaitu Filemon. Filemon adalah tuan dari Onesimus. Dan Paulus meminta, boleh enggak dengan sukarela. Ya. Dan saya mendapat kebenaran di sini adalah setiap orang percaya mampu mempunyai kasih. Ya. Tapi kasih yang seperti apa yang dimiliki setiap orang percaya? Yang pertama adalah kasih yang rela. Di ayat 14 dibilang, tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah itu dengan paksa. Paulus bisa aja memerintah gitu kan, Phil, udah ampunin aja. Tetapi Paulus meminta untuk, kalau kamu suka rela, tolong bisa maafkan Onesimus budakmu itu. Ini merupakan dalam menunjukkan kerelaan
Dan motivasi itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Motivasi adalah merupakan suatu hal yang sangat penting ya. Tindakan lahiriah yang baik tanpa motivasi yang baik bukanlah hanya tindakan yang tidak berharga, tetapi juga berdosa, karena itu munafik ya. Onesimus adalah budak yang dibeli Filemon. Onesimus yang mungkin sudah mencuri dari tuannya, yang saya bilang tadi. Dia tidak punya hak dan kekuatan hukum. Onesimus tidak punya hak apa-apa. Ya. Tetapi Filemon itu punya kuasa dan menghukum budak yang kabur. Ya. Hukum Romawi, setiap budak yang kabur itu tuannya bisa menghukum dia, memperbolehkan. Ya. Mungkin ini keadaan yang sulit bagi Filemon ya, diminta Paulus untuk memaafkan ya. Saya melihat di sini mungkin Filemon dilema gitu ya. Filemon adalah pemuka agama, tokoh agama. Dia adalah buah pelayanan dari Paulus dan dilayani, dan Filemon membuka rumah gereja di Kolose. Di sisi lain Filemon sebagai tokoh agama dia harus menunjukkan kemurahan hatinya. Ya. Filemon harus menunjukkan kemurahan hatinya kepada jemaat-jemaatnya. Tapi di sisi lain juga dia punya kalau dia mengampuni budaknya, reputasi dia sebagai tuan di antara tuan-tuan lain akan rusak. Kenapa? Akan berpikir seperti itu budak yang lain akan berpikir itu si bos Filemon bisa maafin budaknya, masa tuan saya nggak bisa? Ayolah, maafin saya lah. Jadi akan timbul pergerakan pemberontakan. Budak-budak lain akan bisa mensalahartikan kebaikan si Filemon. Ya. Saya melihat beberapa waktu, saya melihat video di TikTok. Ya, ada anak yang menceritakan kisah bapaknya yang ditabrak seorang pemuda yang menggunakan mobil, dan bapak tersebut mengalami patah tulang. Usut punya usut, ternyata pemuda tadi yang membawa mobil itu mengendarai dalam pengaruh alkohol. Ya. Lalu dia datang, minta maaf, merawat, membawa ke rumah sakit, dan memberikan santunan sebesar 4 juta. Dan mengaku tidak punya duit lagi untuk pengobatan bapak tersebut. Mengaku tidak punya uang dan meminta maaf gitu ya. Kalau dipikir-pikir 4 juta itu tidak mungkin cukup untuk pengobatan sampai sembuh, betul ya? Bakal lebih gitu. Ini karena patah tulang, bukan luka-luka biasa. Tapi di sini yang saya kaget, ini orang seberang saudara, bukan orang Kristen. Ya, anaknya berhijab menceritakan ini di video di TikTok. Tapi yang saya terkejut adalah sang bapak menerima santunan itu dan mau memaafkan. Sebenarnya bapak ini punya hak untuk membawa perkara ini ke ranah hukum. Pemuda ini bisa dipenjarakan karena pelanggaran mengemudinya di bawah pengaruh alkohol, ya. Tapi kita tidak bisa lihat bapak ini menerima dan bisa mau merelakan haknya dan mau memaafkan pemuda tersebut. Bagaimana dengan kita orang percaya? Apakah kita bisa merelakan hak kita untuk bisa mengasihi orang yang sudah melukai kita, merugikan kita? Ya. Saya percaya Tuhan bisa memampukan kita untuk merelakan hak kita. Amin. Tuhan membawa proses untuk merelakan hak itu tidaklah yang mudah. Tapi saya bisa berani jamin Tuhan memampukan kita. Amin. Kasih yang harus kita miliki di setiap orang percaya yang kedua, yaitu kasih yang menerima. Di ayat 15 dan 16 saya bacakan. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara kekasih, lebih dari seorang hamba.
lalu, melainkan lebih, yaitu sebagai saudara kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Paulus bilang, saya aja sudah menganggap dia sebagai saudara, apalagi ini milik kamu, apalagi ini kepunyaan kamu. Ini hal yang menurut saya ini adalah keegoisan Filemon diuji, saudara. Keegoisan dari kemanusiaan dari Filemon ini sangat terganggu, saudara. Ya. Permintaan Paulus itu menjadikan saudara kekasih itu sangat berbeda. Begitu juga status tuan dan budak itu hal yang berbeda. Ya. Mungkin lebih mudah Filemon menganggap saudara itu jemaat-jemaatnya dianggap saudara itu biasa. Mungkin mampu Filemon. Tetapi Paulus bilang, sebagai saudara kekasih. Ya. Onesimus sudah dibeli, ya, hidupnya sudah di bawah dari haknya, dari sepenuh hidupnya Onesimus itu sudah menjadi haknya Filemon. Ya. Kalau misalnya perbudakan ini dihapuskan, Filemon menghapuskan perbudakan terhadap Onesimus, ini akan menimbulkan dampak-dampak negatif untuk sekeliling Filemon. Budak-budak yang lain bisa memberontak, dan Romawi akan bisa membunuh mereka karena pemberontakan tersebut. Budak-budak pasti ngiri dong, ya kan? Loh, kok kenapa ini? Karena itu adalah hal yang berbeda sekali, seperti itu. Kalau misalnya itu dihapuskan adalah menimbulkan dampak yang negatif. Ya. Tetapi saya berpikir di sini adalah yang dimaksud Paulus adalah sikap dari Filemon. Bukan soal status, tetapi sikap. Yang saya bilang adalah keegoisannya diuji karena Paulus meminta sikapnya Filemon. Ya. Mungkin perlakuannya akan berbeda. Tuan akan menjadi tuan yang baik terhadap budaknya. Ya. Begitu juga budaknya melayani tuannya dengan sungguh rela dan kasih. Ya. Dengan demikian tidak ada lagi perbudakan, ya, karena tuan yang mengasihi, budaknya juga melayani. Tidak lagi perbudakan karena saling, ya, saling. Kedudukan tuan akan terganggu untuk bisa menerima budaknya, menerima untuk menjadi setara. Mungkin adalah proses dari Filemon yang harus dia gumuli, karena dia tuan. Setiap manusia mempunyai keegoisannya masing-masing, terutama kita dalam keadaan situasi masalah mungkin, ya. Di sini Filemon menghadapi kerugian, sudah beli budak, rugi pula, ya. Mungkin saat ini kita disakiti, cenderung akan menempatkan keegoisan kita di depan untuk menghadapi masalah. Itu manusia. Dalam saya mengupas khotbah ini, dalam saya mempersiapkan khotbah ini, saya mengalami terlebih dahulu. Ya. Tuhan seperti mau memproses saya dulu sebelum saya membagikan kepada setiap kita. Dalam saya memproses khotbah ini, saya mempersiapkan khotbah ini, saya diserempet taksi online, saudara. Taksi online. Waktu itu kejadiannya malam-malam. Saya diserempet, ya, akhirnya berdebat di pinggir jalan. Saya emosi, ya, saya geram sekali. Tapi singkat cerita, supir tersebut mau bertanggung jawab, gitu. Dia mengakui kesalahannya dan mau bertanggung jawab. Dan kesepakatan waktu itu kita akan bertemu besok harinya untuk reparasi, ya. Kita akan perbaikan di bengkel, tapi sebelum siang yang dijanjikan kesepakatan di malam itu, Bapak itu menghubungi saya. Boleh nggak minta waktunya untuk
saya mengumpulkan dana. Berapa lama Pak? Saya tanya begitu. 1 minggu Mas katanya. Oke Pak, saya tunggu etikat baiknya, saya chatnya begitu. Tetapi dalam proses menunggu 1 minggu itu saya rasanya di sini kayak saya ingat Filemon, saya ingat Onesimus. saya kayak ngerasa Paulus itu mengirim surat kepada saya gitu. Dan saya merasa diproses Tuhan di situ. Dan siang tadi saya bertemu dengan Bapak itu. Waktu pagi saya chat, selamat siang Pak, selamat pagi Pak. Dia langsung kirim voice note. Mas, di mana posisi? Bisa temuin saya sekarang di sini nih. Dia Sherlock. Langsung, maaf Pak, mungkin tidak bisa sekarang. Saya cepat aja Mas, tolong ini bawa KTP saya ya, katanya kayak gitu. Oh, baik Pak. Saya chat pagi itu karena punya niat untuk, baiklah, saya mau pilih taat untuk dengar suara Tuhan. Saya memilih untuk taat, oke Tuhan, saya mau. Dan saya mau ketemu dengan Bapak itu. Tapi respon Bapak itu, ini mana? Cepat, ini mendadak begitu. Gitu, memaksa untuk bertemu. Oke, saya pergi, ketemu, saya langsung keluarkan KTP-nya dia, saya kembalikan, Pak, saya anggap kita sudah selesai Pak, saya mau maafkan Bapak. Saya rela, saya mengasihi Bapak. Dan saya bilang, dalam agama saya diajarkan untuk mengasihi dan mengampuni Pak, saya bilang kayak gitu. Oh enggak, ini saya sudah siapkan, ini uangnya sekian. Gak apa-apa Pak, terima kasih. Terus dia lihat motor saya gitu kan. Cuma saya bilang terima kasih Pak. Dia gak enak hati dan dia memberikan sebagian dari uangnya. Dia bilang, ini buat bensin Mas. Dia bilang, tidak usah Pak. Dia tetap paksa gitu. Terus oke Pak, saya terima uangnya ya Pak, tapi saya mau kasih lagi, mungkin ke Bapak, ke anak Bapak. Di situ dia berkaca-kaca, dia sudah mulai. Lalu dia cerita, sebenarnya saya hari Kamis nanti mau ke sini. Dia punya adalah kesulitan dalam pekerjaan. Tetapi begitu saya pulang, saya merasa lega sekali saya. Walaupun motor saya dalam keadaan masih hancur, tapi merasa tuh rasanya lega sekali. Gitu. Saya mau belajar di sini untuk bagaimana saya mau menerima kesalahan di Bapak. Terkadang keegoisan kita membuat kita tidak bisa melihat rencana Tuhan. Sebenarnya Tuhan mau membentuk, tapi ketutup dengan keegoisan kita. Menerima orang yang sudah menyakiti kita akan melunturkan keegoisan kita. Dari Filemon kita belajar pengampunan adalah bukti ketaatan kita. Yesus mau kita seperti Dia. Yesus mau kita mempunyai karakter seperti Dia. Mempunyai kasih yang rela. Mempunyai kasih yang menerima. Khotbah saya cukup sampai sini, tapi saya ingin berdoa buat setiap kita yang menyaksikan video ini. Saya mendorong untuk setiap kita yang menyaksikan video ini bisa mau melepaskan pengampunan, mengampuni orang yang merugikan kita, karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Mari kita dalam doa. Saya minta mungkin yang punya hati yang terluka atau punya kekecewaan terhadap orang lain bisa angkat tangan dan saya akan berdoa buat kita semua. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya sudah berhenti menyampaikan firman Tuhan, tapi saya rindu Tuhan mau berdoa untuk setiap kita yang mengalami luka, mengalami kerugian, sakit hati terhadap orang lain. Tuhan, kami berdoa Tuhan biarlah pengampunan dari Tuhan mengalir buat kami semua. Pengampunan yang bisa mengampuni, melepaskan kesalahan orang lain Tuhan. Kami mau merelakan Tuhan apa yang menjadi kerugian kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami mempunyai menghidupi kasih Kristus di dalam hidup kita.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ucap syukur Tuhan, kami bisa mempunyai Allah seperti Tuhan dan mengampuni dosa kami, dan kami mau mengampuni orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur kami tutup khotbah ini, renungan kami di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih buat teman-teman, kerabat, saudara yang menyaksikan video ini. Saya harap kita semua diberkati dan mengalami Tuhan. Shalom.